Kesenian reog memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Banyak orang mempercayai, ada unsur magis dalam tarian tradisional asal Ponorogo, Jawa Timur itu. Sama seperti kebanyakan seni tradisional dari berbagai daerah, lahirnya reog Ponorogo juga tak lepas dari berbagai cerita dan mitos masa lampau. Penari utama reog Ponorogo mengenakan topeng kepala singa yang sangat besar, dengan hiasan bulu merak di atasnya. Beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping, mendampingi sang Singo Barong. Ada beberapa tokoh dalam setiap gelaran kesenian reog Ponorogo. Pertama adalah Warog. Berasal dari kata wewara, memiliki arti orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warog adalah wong kang sugih wewara, artinya orang yang kaya akan wewara. Artinya seseorang menjadi warog, karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warog iku wong kang wus purna saka-saka behing laku, lan wus meneping rasa, atau warog adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Warog merupakan karakter atau ciri khas dan jiwa masyarakat Ponorogo, yang telah mendarah daging sejak dahulu, yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus. Warog merupakan bagian peraga dari kesenian reog yang tidak terpisahkan dengan peraga yang lain dalam unit kesenian reog Ponorogo. Tokoh kedua adalah Jatil. Jatil adalah prajurit berkuda, dan merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda. Tarian ini dibawakan oleh penari, di mana antara penari yang satu dengan yang lainnya saling berpasangan. Ketangkasan dan kepiawaian dalam berperang di atas kuda ditunjukkan dengan ekspresi atau semangat sang penari. Jatil pada mulanya ditarikan oleh gemblak, laki-laki yang halus, berparas tampan, atau mirip dengan wanita yang cantik. Sejak tahun 1980-an ketika tim kesenian reog Ponorogo hendak dikirim ke Jakarta untuk pembukaan Pekan Raya Jakarta, penari jatilan diganti oleh para penari putri dengan alasan lebih feminim. Ketiga Bujang Ganong atau Patih Pujangga Anom adalah salah satu tokoh yang energik, kocak sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri, sehingga di setiap penampilannya senantiasa diperagakan oleh dua orang. Pada umumnya, Bujang Ganong selalu ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya anak-anak. Bujang Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda, yang meskipun secara fisik cenderung buruk rupa, tetapi ia cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan sakti. Topeng Bujang Ganong berwarna merah, menyala dengan khas mata yang melotot, hidung yang besar, dan gigi yang menonjol. Keempat ialah Klono Sewandono. Klono Sewandono atau Raja Klono, adalah seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti yang sangat ampuh dengan sebutan Pecut Samandiman. Pusaka tersebut digunakan untuk melindungi dirinya. Kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari yang lincah, serta berwibawa. Dalam suatu kisah, Prabu Klono Sewandono berhasil menciptakan kesenian indah, hasil dari ciptaannya, untuk menuruti permintaan putri yakni kekasihnya. Karena sang raja dalam keadaan mabuk asmara, maka gerakan tariannya pun kadang menggambarkan seorang yang sedang kasmaran. Kelima adalah Singo Barong. Singo Barong adalah tokoh dan penari berkepala macan dengan hiasan merak dan paling dominan dalam kesenian reog Ponorogo. Bagian-bagian topengnya antara lain kepala harimau, terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan ditutup dengan kulit macan gembong atau harimau Jawa. Dadak merak, kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak, untuk menggambarkan seekor merak, sedang mengembangkan bulunya, dan menggigit untayan manik-manik. Krakap terbuat dari kain beledu warna hitam disulam dengan monte, merupakan aksesori, dan tempat menuliskan identitas grup reog. Dadak merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Banyak versi yang menyebutkan sejarah tentang reog Ponorogo. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Kertabumi. Kertabumi adalah Raja Majapahit terakhir, yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh kuat dari pihak istri Raja Majapahit, yang berasal dari Tiongkok. Ia juga murka kepada sang raja dalam pemerintahan yang korupsi. Ia pun melihat bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit akan berakhir. Lantas Ki Ageng Kutu meninggalkan kerajaan dan mendirikan perguruan seni bela diri, ilmu kebal, dan kesempurnaan. Tujuannya mendidik anak-anak muda menjadi bibit kebangkitan kerajaan Majapahit kembali.
Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni reog. Tahukah kamu tari saman merupakan salah satu media yang digunakan sebagai penyampai dakwah dan pesan. Tarian ini sendiri mencerminkan keagamaan, sopan santun, pendidikan, kekompakan, kepahlawanan dan kebersamaan. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo, dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad. Beberapa literatur menyatakan Syekh Saman yaitu seorang ulama yang berasal dari suku Gayo di Aceh Tenggara lah, yang kemudian menemukan dan mendirikan tari saman hingga akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda pada tanggal 24 November tahun 2011 silam. Sebelum tari saman dimulai dilakukan pembukaan di mana tampil pemuka adat atau seorang tua cerdik pandai yang akan mewakili masyarakat setempat, dengan nasihat-nasihat yang berguna bagi para penonton dan pemainnya sekaligus. Syair dan lagu pengungkapannya sendiri dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Penari saman biasanya terdiri dari pria-pria muda yang menggunakan pakaian adat. Asal mula, tari saman. Tari saman sendiri berasal dari Aceh yang kemudian akan dibawa langsung oleh suku Gayo sebagai suku tertua di wilayah Aceh. Sebagian besar suku ini kemudian menempati wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo, saat merayakan peristiwa-peristiwa penting, terkait berbagai adat setempat. Syair yang mengiringi tarian ini juga diisi dengan menggunakan bahasa Gayo. Dalam kesehariannya suku Gayo juga terkenal dengan suku yang suka berkelompok. Tarian asal Serambi Mekah ini kemudian juga dikembangkan oleh ulama besar dari Gayo di Aceh Tenggara Syekh Saman. Tari saman juga merupakan pengembangan dari permainan rakyat tepuk abe kian diminati masyarakat Aceh pada saat itu. Kondisi ini jugalah yang membuat Syekh Saman terinspirasi untuk mengembangkan tari tepuk abe dengan menyisipkan berbagai syair-syair berisi pujian kepada Allah. Tarian ini juga kemudian menjadi salah satu media dakwah pada saat itu. Sumber lain juga menyebutkan, kemungkinan tari tradisional ini berasal dari kesenian Melayu kuno. Pendapat ini juga diperkuat dengan unsur gerak khas tepuk tangan dan tepuk dada sebagai ciri khas kesenian dari Melayu kuno. Pada mulanya tari saman hanya dilakukan oleh kaum laki-laki dan tidak lebih dari 10 orang banyaknya. Makna gerakan. Alat musik yang digunakan untuk menarikan tari saman, diantaranya adalah gendang tangan dan suara penari, serta tepukan tangan dan dada. Keduanya juga kemudian dapat dikombinasikan dengan tamparan paha saat penari melakukan sinkronisasi, dan melemparkan tubuh mereka ke arah yang berbeda sesuai irama. Irama pada tari saman akan menekankan pada kemampuan kelompok untuk mengikuti gerakan, lagu dalam puisi, dan tarian yang dibawakan. Tarian ini akan dilakukan tanpa alat musik tertentu, dan hanya menggunakan tepukan pada gerak tubuh yang dijadikan sebagai atribut. Bertepuk kedua tangan, tempo biasanya sedang, tetapi naik cepat perlahan. Terdapat 5 cara menyanyikan lagu dalam tari saman, dianyatanya rengung, yaitu, auman yang didahului oleh para pengangkat suara. Dering atau not regnum, yang akan segera diikuti oleh semua penari. Redet yaitu versi pendek dari lagu-lagu dengan suara pendek, yang kemudian akan dinyanyikan oleh seorang penari di tengah-tengah tarian. Keunikan tari saman. Tari saman dengan berbagai ciri khas yang menonjol dari tarian daerah lainnya. Para penari saman umumnya akan menggunakan pakaian dengan baju dasar atau kerawang, kemudian sarung, dan celana dalam berupa celana. Selain itu penari juga akan menggunakan ikat kepala dalam bentuk hiasan melingkar, yang dikenakan pada kepala penari pria yaitu bulung teleng, atau tengkuluk kain, dengan dasar persegi berwarna hitam. Dua istilah sebagai pakaian yang disulam dengan benang, edit kepies. Hijab yang menjadi bagian dari pakaian adat penari wanita, yang mengidentifikasikan dirinya sebagai wanita muslimah. Keunikan pada tari saman pola lantai sebagai sebuah lintasan atau pola yang dipakai penari untuk mempertunjukkan kebolehannya. Khususnya pada kesenian asal Gayo ini, pola lantai tari saman adalah garis horizontal, umumnya disebut juga sebagai shaft. Setiap penarinya akan didudukan secara rapat dan sejajar.
Hal ini sekaligus merefleksikan bagaimana rapatnya barisan shaf. Pada saat salat berjamaah dilakukan, tari saman dimainkan oleh hingga puluhan penari pria, atau antara 13 hingga 21 penari.